Sukmawati, mahasiswa D4 Promosi Kesehatan jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Dewanti dari D4 Promosi Kesehatan. Halo, perkenalkan nama saya Bulan Mukti. Kelompok 4, mata kuliah psikologi, ingin menjelaskan materi mengenai psikologi perkembangan manusia sejak masa dewasa hingga lansia. Bagi yang ingin mengetahui seputar materi psikologi perkembangan manusia ataupun yang penasaran, kalian bisa menyimak video kami. Cekidot! Psikologi perkembangan manusia adalah suatu ilmu psikologi yang membahas tentang masalah-masalah perkembangan manusia pada setiap individu mulai dari usia awal pembentukan sampai usia akhir. Faktor-faktor yang mempengaruhi psikologi perkembangan manusia. Yang pertama ada faktor keturunan, yaitu bentuk tubuh dan warna kulit merupakan salah satu warisan yang dibawa oleh anak sejak lahir. Lalu, sifat-sifat yang dimiliki juga salah satu aspek yang diwarisi oleh orang tua. Dan yang terakhir adalah bakat. Nah, bakat ini adalah kemampuan khusus yang menonjol di antara berbagai jenis kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Contoh yang pertama adalah lingkungan keluarga, yaitu sebagai tempat individu diasuh dan dibesarkan. Serta contoh yang kedua, lingkungan sekolah, tempat individu belajar dan dididik. Lalu yang ketiga adalah lingkungan masyarakat, tempat individu bergaul dan mempunyai relasi. Psikologi perkembangan manusia pada masa dewasa awal dapat didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri yang didapat sedikit demi sedikit umur kronologisnya dan juga mental age. Peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari ekonomi, kebebasan menentukan diri, dan juga pandangan terhadap masa depan yang lebih realistis. Dikutip melalui buku Psikologi Perkembangan karya Kais Fitri 2019, masa dewasa awal merupakan fase perkembangan dari seorang remaja mulai memasuki masa dewasa, yakni pada rentang usia 20 hingga 40 tahun. Sebelum memasuki masa ini, seorang remaja terlebih dahulu berada pada tahap ambang dewasa atau masa remaja akhir yang berlangsung pada usia 20 hingga 22 tahun. Ciri-ciri kematangan seseorang pada masa dewasa awal adalah memiliki tujuan hidup yang jelas dan mempunyai kebiasaan kerja yang efisien dan disiplin. Lalu yang kedua, dapat mengendalikan perasaan pribadi dan juga mengontrol emosinya. Yang ketiga, dapat menerima kritik dan saran dari orang lain dan juga dapat berorientasi pada tugas bukan pada ego diri sendiri. Lalu memiliki rasa tanggung jawab terhadap segala tindakan yang dilakukan. Adapun tugas-tugas pada masa perkembangan dewasa dini, yang pertama, memiliki pasangan hidup, lalu dapat memulai hidup baru bersama pasangan dan juga mengasuh anak. Yang kedua, bisa memulai mengejar karir atau mulai bekerja. Yang ketiga, mulai bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik, lalu dapat bergabung atau membuat sebuah komunitas sosial yang dapat membantu sesama makhluk hidup. Dan ada beberapa perubahan fisik yang dialami pada masa usia dewasa awal. Yang pertama, pada laki-laki akan memperlihatkan otot-otot pada bagian paha, dada, lengan, dan betis. Dan pada perempuan mulai menunjukkan perkembangan bentuk tubuh yang membedakan dirinya pada masa dewasa awal dan kanak-kanak. Lalu yang terakhir, pada perempuan dan laki-laki itu kecenderungan memiliki bentuk badan yang lebih besar daripada masa sebelumnya. Masa dewasa madya adalah masa peralihan dewasa yang berawal dari masa dewasa muda yang berusia 40-65 tahun. Pada masa dewasa madya ada aspek-aspek tertentu yang berkembang secara normal. Aspek-aspek lainnya berjalan lambat atau berhenti. Bahkan ada juga loh aspek yang memulai menunjukkan terjadinya kemunduran aspek jasmani, mulai melambat dan berhenti. Aspek psikis, yaitu emosional dan menilai, masih terus berkembang, walaupun tidak dalam peningkatan kemampuan, tetapi berupa perluasan dan pematangan kualitas pada akhir masa dewasa madya, yaitu sekitaran 40 tahun. Nah, perkembangan masa dewasa madya dapat menjadi 3 bagian besar, yaitu yang pertama,
ada tugas perkembangan yang berhubungan dengan menyesuaikan terhadap keadaan psikologis. Dan yang kedua, ada tugas perkembangan yang berhubungan dengan perubahan minat berkaitan dengan aktivitas sosial sebagai warga negara. Nah, yang ketiga, ada tugas perkembangan yang berhubungan dengan penyelesaian jabatan atau pekerjaan yang berhubungan dengan kehidupan keluarga. Nah, di sini ada tugas perkembangan manusia pada masa dewasa media, yaitu antara lain yang pertama, memperoleh tanggung jawab sosial dan warga negara. Yang kedua, membangun dan mempertahankan standar ekonomi. Yang ketiga, membantu anak remaja untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia. Dan yang keempat, membina kegiatan pengisi waktu senggang orang dewasa. Nah, di sini ada karakteristik perkembangan dewasa media. Di antara lain yaitu masa dewasa media merupakan masa transisi. Nah, masa transisi itu merupakan masa transisi dari masa anak-anak ke masa remaja dan kemudian dewasa sama dengan masa media. Nah, di sini ada perubahan fisik pada masa media. Nah, yaitu ada berat badan bertambah, perubahan fisik kulit, terjadinya perubahan kulit pada wajah, leher, tangan menjadi lebih kering dan agak keriput. Kulit di bagian bawah mata timbul seperti kantong mata yang berlingkar warna hitam. Perubahan pada masa gigi. Gigi bisa menjadi kekuningan yang harus lebih sering diganti, sebagian atau seluruhan dengan gigi palsu. Halo teman-teman, di sini saya Dewi Sukmawati ingin menjelaskan materi mengenai psikologi perkembangan manusia pada masa lansia. Masa lansia atau masa lanjut usia adalah masa lanjutan dari masa dewasa media, atau yang bisa kita sebut yaitu masa rentang akhir kehidupan manusia, yaitu masa dewasa akhir dengan rentang umur yaitu sekitar 60 tahun ke atas hingga akhir kehidupan. Pada masa lansia ini sangat diperlukan perhatian serta dukungan dari masyarakat maupun keluarga dekat, karena pada masa dewasa akhir ini mereka terus dituntut untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri maupun keluarganya. Dia juga harus bisa menyelesaikan masalah atas dirinya sendiri, tapi dia juga dihadapkan oleh perubahan fisik seperti penuaan yang cukup menyita perhatian dia. Pada masa lansia ini mereka juga masih mempunyai tugas-tugas perkembangan loh. Tugas-tugas perkembangan pada masa lansia itu antara lain yang pertama, dia juga harus menyesuaikan diri akan perubahan kekuatan fisik maupun kesehatan secara bertahap. Pastikan pada masa lansia ini mereka perkembangan fisiknya perlahan-lahan akan menurun dan juga kesehatannya akan terganggu. Yang kedua, dia juga harus bisa menyesuaikan diri akan kemunduran ataupun masa pensiun serta berkurangnya pendapatan keluarga. Karena pada masa lansia ini mereka itu pada usia 60 tahun ke atas dan usia itu adalah bukan lagi usia yang produktif. Jadi mereka dianjurkan atau diperlukan untuk tetap berada di rumah dan menghentikan pekerjaannya. Yang ketiga, pada masa lansia ini dia juga diperlukan untuk menyesuaikan diri atas kematian pasangannya nanti. Selanjutnya itu ada perkembangan fisik pada psikologi perkembangan manusia pada masa lansia. Yang pertama ini kita akan membahas mengenai usia maupun penuaan. Nah, pada masa lansia ini mereka ini cenderung memiliki harapan hidup yang meningkat secara drastis, karena menurut ahli psikologi semakin lama manusia ini hidup di bumi, maka semakin besar juga keinginan mereka untuk bertahan hidup lebih lama. Perkembangan fisik yang kedua itu ada perubahan fisik. Nah, pada masa lansia yang kisaran umur 60 tahun ke atas ini biasanya terjadi perubahan-perubahan fisik seperti menurunnya daya tahan tubuh, terus jadi perubahan-perubahan terhadap struktur jaringan sel, organ maupun otot. Yang keempat, terjadinya masalah pada sistem penglihatan maupun pendengaran. Karena pada masa lansia ini penglihatannya mulai kabur, sedangkan pendengaran ini sudah kurang terdengar dengan jelas.
Selain perubahan pada bentuk fisik, pada masa lansia ini juga ada perubahan di sistem otak. Nah, pada masa lansia ini terjadi sedikit perubahan maupun perbedaan pada sistem otak, yaitu pada usia 70 tahun ke atas hingga 90 tahun, otak ini mengalami penurunan berat, yaitu berkurang sebanyak 10% dari berat awalnya. Selanjutnya itu ada psikologi perkembangan manusia pada masa lansia, ada perubahan perkembangan kognitif. Nah, jika ada yang bertanya apakah kecerdasan pada usia lansia ini akan menghilang, jawabannya tergantung pada segi apa yang diukur dan bagaimana cara mengukurnya. Jadi menurut ahli psikologi bernama Hertog maupun Skey pada tahun 1983, lansia akan bekerja lebih baik pada kecerdasannya apabila diberikan kebebasan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya itu ada perubahan kognitif pada kesehatan mental. Nah, pada masa lansia ini terdapat masalah-masalah kesehatan mental. Yang pertama itu ada demensia atau senilis, atau yang biasa kita sebut dengan pikun. Nah, pikun ini merupakan salah satu masalah kesehatan mental yang mempengaruhi perkembangan psikologis manusia dan juga berpengaruh pada kehidupan sehari-hari lansia tersebut. Yang terakhir ini ada depresi. Depresi pada masa lansia ini biasanya terjadi akibat adanya interaksi antara berbagai gen, terus juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan maupun kurangnya olahraga. Untuk mengatasi depresi ini diperlukan adanya dukungan maupun perhatian yang kuat dari keluarga maupun teman-teman dekat dari masa lansia ini untuk terus mendukungnya sehingga masa depresi pada lansia itu dapat dihadapi. Selanjutnya ada perkembangan sosial pada masa lansia. Biasanya pada masa lansia ini mereka merasa kesepian karena telah ditinggalkan oleh anak yang telah bersama dengan keluarga barunya. Jadi biasanya lansia ini lebih sering menghabiskan waktu pada teman-teman sebaya. Di dampak negatifnya itu mereka jadi lupa waktu. Jadi mereka terus-menerus berkumpul sama temannya sehingga dia melupakan aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan pada usia tersebut. Karena masa lansia ini adalah masa akhir rentang kehidupan, jadi mereka tidak terlalu diperlukan untuk asik akan hal dunia, tapi juga mereka memerlukan motivasi religius yang